Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Hari Selasa, tanggal 21 September 2021. Kembali saya hadir membuat audio catatan harian yang berisi pencerahan, berisi inspirasi tentang aktivitas yang saya alami, yang saya temui di hari ini. Kenapa saya membuat dalam format audio? Supaya cepat, mudah dalam menguploadnya, sehingga Anda cepat menyimak. Seminggu 2 kali saya juga membuat dalam format video yang ada wajahnya. Biasanya saya upload setiap hari Rabu, Kamis, atau Kamis Jumat gitu ya. Anda silakan tunggu saja, karena saya tahu ada orang yang suka dengan melihat video ada wajah saya. Tapi juga sudah banyak orang yang mulai terbiasa dengan mendengarkan audio catatan harian. Buktinya banyak orang yang berkomentar bahwa dia mendengarkan sambil di mobil, sambil dia pakai headset, player di mobilnya gitu ya. Sehingga apa? Mudah menyimak sambil mendengarkan, tetap konsentrasi sambil mendengarkan catatan harian di Cahaya Kehidupan, tetap bisa menyetir, tetap bisa mengemudi, tetap bisa beraktivitas sambil mendengarkan audio catatan harian. Hari ini hari Selasa, tadi seharusnya saya ada jadwal kelas AMC online seorang bapak dari situ Bondo gitu ya. Kalau saya cek di list yang dikasih Mbak Ita ke saya, ada jadwal, tapi kemarin itu saya dapat info dari kantor tempat saya masih bekerja di situ, bahwa hari ini tadi ada rapat mendadak dari Jakarta, semuanya hadir dan ingin meeting di Surabaya. Tentu itu sesuatu yang mengagetkan ketika rapat mendadak, sementara saya harusnya ada kelas AMC online. Ya udah, saya mengiyakan saja rapatnya dan saya hanya menyuruh si Syahrini, sahabat virtual saya, untuk mengatur semuanya supaya aman, lancar dan terkendali. Efeknya apa? Tadi pagi jam 7 saya dapat WA dari Mbak Ita bahwa si bapak yang hari ini ternyata minta dijadwal ulang karena hari ini dia ada tugas keluar kota. Nah, apakah kebetulan? Tentu tidak. Jadi itu semua sudah berjalan teratur sesuai dengan apa yang ada di pikiran saya. Makanya saya selalu mengatakan rugi ketika kita keluar dari satu pekerjaan untuk membuat bisnis atau sebagainya. Mending jalankan dua-duanya. Itulah kenapa pentingnya belajar AMC, supaya semua bisa diatur. Dan pusat aturnya itu, pusat kontrolnya ada di pikiran kita. Kalau saya bilang sebagai, kalau dulu saya sempat bekerja di perusahaan satelit, itu ada namanya Network Operation Center. Nah, itu adalah otak kita, itu pikiran kita sebetulnya. Saat kita mengatur di pikiran kita, mengatur di kepala kita, maka ya hidup kita, kejadian-kejadian yang ada di luar diri kita, itu sesuai kok dengan apa yang kita program, asalkan benar cara memprogramnya. Ini sangat logis dan sama dengan saat saya belajar pemrograman komputer sebetulnya, dan saya bekerja di bidang IT juga, di bidang telekomunikasi. Ketika saya memprogram server, memprogram jaringan, melakukan routing, melakukan programming, itu pasti sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Tentu harus dengan memahami bagaimana cara memprogram yang benar. Kalau tidak tahu cara memprogramnya, ya tentu hasilnya asal-asalan. Kemudian mau marah sama siapa? Mau menyalahkan siapa? Nah, ini kesadaran yang harusnya dimiliki oleh setiap manusia, bahwa apa yang terjadi di luar diri kita itu cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Karena semua yang terjadi, semua kejadian, semua efek, semua orang itu sesuai dengan program yang ada di kepala kita. Ini bukan teori, ini sudah hukumnya seperti itu. Ini sudah hukumnya Tuhan sebetulnya. Jadi tidak bisa dibantah karena memang itu sudah hukumnya. Jadi kalau Anda mengatakan ya tidak, Anda membantah kebenaran Tuhan sebetulnya. Anda harus sadari dan terima bahwa apa yang terjadi di hidup Anda, apa yang terjadi di luar diri Anda, itu adalah efek dari program di kepala Anda. Supaya Anda mulai terbuka wawasannya, Anda bisa baca di buku 10 Keajaiban Pikiran, supaya Anda sadar, supaya Anda bangun dari tidur yang panjang, yang mungkin belum sadar, belum memahami bagaimana pikiran itu, sehingga itu harus disadari, harus dipelajari, supaya hidupnya
sesuai dengan apa yang dipikirkan. Tuhan sudah ngasih kita si pusat kendali ini. Tuhan sudah memberikan kita alat untuk mengendalikan apa yang ada di hidup kita. Tergantung bagaimana kita memegang pikirannya. Berdoa itu juga dari pikiran, bicara juga dari pikiran kan, kemudian perilaku dari pikiran. Jadi ketika dikatakan yang bisa merubah nasib itu adalah doa, perilaku, dan kata-kata, yaitu semua sumbernya dari pikiran kita. Berarti boleh saya katakan bahwa nasib itu berubah sesuai dengan apa yang kita ubah di dalam kepala kita. Banyak orang kadang tidak mau gitu ya menggunakan kata pikiran. Bilangnya pakai doa, kata-kata, kemudian perilaku. Tapi sebetulnya semua itu bermuaranya ya di pikiran lagi. Anda berdoa pakai pikiran, bicara tentu pakai pikiran, berperilaku juga efek dari pikiran Anda sendiri. Nah, inilah pentingnya bahwa semua orang mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran supaya apa? Supaya bisa digunakan sebagai pusat kendali, pusat pengontrol, pusat pengatur dari kejadian-kejadian yang ingin kita dapatkan. Misalnya kayak saya tadi, ketika bentrok jadwalnya bisa kita setting, bisa kita rubah, sehingga tadi hari ini saya bisa meeting lancar, kelas MC online-nya bergeser sendiri tanpa si Mbak Ita minta geser, tapi geser sendiri, dan semuanya sesuai dengan apa yang ada di kepala saya. Hidup memang harus diprogram, hidup memang harus di-planning, hidup memang harus diatur, dan itu ada di diri kita sendiri. Kitalah yang diberikan hak oleh Tuhan untuk mengatur, kita yang diberikan hak oleh Tuhan untuk mengubah hidup kita. Makanya kata Tuhan di Al-Quran, aku tidak akan mengubah nasib seseorang sebelum orang itu mengubahnya sendiri. Mengubahnya lewat apa? Mengubah dari program yang ada di pikiran kita sendiri. Sadari ini, renungkan dan resapi. Inilah pentingnya pikiran, inilah hebatnya pikiran, inilah ajaibnya pikiran. Dan semua orang butuh untuk belajar bagaimana menggunakan pikiran dengan benar, termasuk Anda. Supaya apa? Supaya apa yang Anda inginkan itu terjadi. Supaya hidup Anda lebih sukses, lebih kaya, dan tentunya lebih bahagia. Itu kan yang Anda inginkan? Tapi belum terjadi. Karena apa? Karena Anda belum menggunakan pikiran dengan benar. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.